Selamat pagi semuanya untuk anak didik kami kelas 11. Gimana kabarnya pagi hari ini, nak? Sehat? Oke, jadi harapan Bapak semoga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun hingga pada saat ini suasananya masih dalam keadaan pandemi ya. Baik anak didik kami, seperti biasa kita lanjutkan lagi kembali pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Materi kita yaitu perancangan media promosi ya. Itu materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita kupas lebih lanjut tentang materi ini, Bapak mengingatkan supaya anak didik kami yang belum menyelesaikan tugas, agar tugas itu diselesaikan secepat mungkin ya. Jangan diulur waktunya, nanti ntar tugasnya tambah menumpuk. Oke, langsung saja anak didik kami dengan materi kita pada pagi hari ini, perancangan media promosi ya, oleh saya sendiri Pak RC Jabat ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi. Anak didik kami, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 poin nak ya. Jadi yang pertama itu harapannya anak didik kami dapat memahami perancangan media promosi untuk pembuatan media promosi produk kerajinan. Yang kedua, siswa dapat memilih media promosi yang tepat untuk memasarkan produk kerajinan ya. Jadi itulah 2 hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Bapak semuanya fokus supaya tujuan ini tercapai. Oke? Sekarang kita teruskan. Baik, perancangan media promosi. Jadi perancangan media promosi ini berarti kan kita di situ membuat perencanaan. Media promosi yang mau kita buat itu seperti apa? Itu harus kita rancang terlebih dahulu ya. Nah, jadi apa-apa yang perlu kita rancang dalam media promosi? Yang pertama itu adalah menentukan target pasar promosi produk ya. Jadi kita harus bisa menentukan target pasar kita itu seperti apa ya. Ya. Dengan cara bagaimana kita menentukannya? Ya tentu kita harus melakukan survei pasar atau analisis pasar terlebih dahulu. Jadi kita harus pantau dulu pasarnya. Tahu dulu kita target pasarnya, baru kita bisa buat perancangan media promosinya seperti apa. Oke, yang kedua adalah merencanakan pesan yang akan dimuat dalam media promosi ya. Pesan hendaknya menarik dan dapat mempengaruhi konsumen. Gunakan bahasa yang menggugah minat konsumen. Maksudnya di sini adalah pesan itu harus benar-benar bisa sifatnya persuasif, mempengaruhi konsumen sehingga itu bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk yang akan kita promosikan. Oke. Yang ketiga, pilihlah media promosi yang sesuai dengan target pasar ya. Tadi sudah berhubungan dengan nomor 1 ya. Pilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Nah, jadi maksudnya di sini itu nak, kita pilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan tadi kepada konsumen, pesan promosinya itu pakai media apa? Ya, apakah media sifatnya media elektronik, ya bisa menggunakan internet, ataupun bisa menggunakan contohnya spanduk atau brosur, ataupun media yang lainnya ya. Jadi cukup banyak media yang bisa digunakan. Oke. Nah, sekarang kita teruskan. Ini nomor 4 ya, menentukan jangka waktu promosi. Jadi waktu promosi harus diperhitungkan guna mencegah terjadinya kebosanan bagi konsumen ataupun kerugian bagi perusahaan. Jadi maksudnya di sini nak, waktu promosi itu perlu kita atur berapa lama kita lakukan promosinya, karena kalau terlalu lama juga waktunya juga akan itu sangat membosankan bagi konsumen ya. Jadi yang kedua juga bisa menyebabkan kerugian keuangan bagi perusahaan. Oke, yang kelima, menentukan budgeting promosi ya. Jadi di sini kita menentukan anggaran dana untuk promosinya seberapa besar ya. Ya. Oke, jadi supaya nanti pada saat promosi itu promosinya tidak terkendala oleh dana atau bahkan berhenti di tengah jalan ya. Oke. Yang keenam, mengukur efektivitas promosi. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan promosi ini memberikan dampak bagi penjualan produk. Oke, jadi ini mengukur efektivitas promosi di sini maksudnya sejauh mana promosi itu dapat berjalan baik ya, dapat berjalan baik ya bagi penjualan produk. Ini harus diukur. Apakah promosi itu nanti akan meningkatkan penjualan atau malah sebaliknya. Ini juga harus benar-benar diperhitungkan ya. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip perancangan media promosi ya atau desain. Ini menurut Sunario ya.
Ya, ada 5 poin. Yang pertama prinsip kesatuan, kedua keserasian atau harmoni ya. Ketiga prinsip irama ritme, 4 prinsip keseimbangan atau balance ya. Yang kelima prinsip kesebandingan, proportion. Nah, oke. Prinsip kesatuan atau unity itu apa ya kan begitu ya. Jadi prinsip pengorganisasikan unsur rupa yang paling mendasar di mana terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsurnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, serta saling mendukung bentuk totalitas guna mencapai tujuan atau makna tertentu. Nah, maksudnya di sini dalam perancangan media promosi itu harus ada kesatuan unsur-unsur yang ada di dalam media promosinya, baik itu kita katakanlah pesannya, pesan promosinya tadi, baik itu juga desain daripada warna, desain daripada medianya kan begitu. Jadi contoh kalau kita katakan background medianya itu kita pakai contohnya spanduk ya. Jadi warna spanduknya dengan warna kontennya atau warna teksnya itu harus menyatu ya, kan begitu. Jadi harus ada seperti itu dia menyatu. Nah, yang kedua prinsip keserasian ya. Jadi merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antar bagian dalam keseluruhan. Sehingga membentuk keterpaduan yang tidak saling bertentangan. Nah, jadi sebenarnya ini juga sih mengarah kepada yang namanya unity ya, kepada kesatuan. Karena ada keserasian lah, maka ada kesatuan. Nah, oke, jadi selaras, serasi, dan keterpaduan. Jadi unsur A, B, dan C yang ada dalam media promosi itu menyatu ya. Baik dari segi pesan, warna konten isi daripada pesannya, kemudian juga medianya juga itu harus ada keselarasan, keserasian, dan keterpaduan ya. Baik, yang ketiga ya prinsip irama. Jadi irama ritme merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Nah, itu dia prinsip irama. Jadi irama dari setiap unsur-unsur itu yang ada dalam media promosi itu juga harus diatur ya, supaya itu tadi unity tadi, kemudian juga unity tadi ya, kemudian juga keserasian tadi ya. Nah, keserasian tadi juga itu tercapai, jadi saling terpaut semuanya ya. Oke, yang keempat prinsip keseimbangan. Jadi sebenarnya keseimbangan ini berkaitan dengan pengaturan bobot akibat gaya berat dan berhubungan bagian-bagian sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik serta menjaga keutuhan komposisi ya. Itu sudah berkaitan juga dengan yang namanya irama tadi ya. Jadi seimbang ya, keseimbangan antara unsur A, B, C, D yang dalam media promosi itu ya. Itu juga harus perhatikan. Yang kelima prinsip kesebandingan. Proportion adalah hubungan antar bagian terhadap keseluruhannya. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan. Jadi saling pada prinsipnya ini kelima ini saling berhubungan ya. Intinya bagaimana supaya sebanding itu berarti kalau sebanding berarti sudah ada kesatuan, ada ada keseimbangan ya, Oke, dan seirama itu dia. Oke. Nah, anak didik kami kelas 11 itulah dia prinsip-prinsip perancangan media promosi apabila kita ingin membuat suatu media promosi untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang kita miliki ya. Ada 5 itu menurut skenario tadi. Oke. Sekarang kesimpulannya apa kan begitu nak ya. Jadi kesimpulannya ada 2 ya. Perancangan media promosi produk kerajinan perlu memperhatikan beberapa aspek agar media promosi yang dibuat dapat berhasil guna. Itu 5 tadi menurut skenario ya. Kemudian yang kedua, dalam perancangan media promosi perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain agar media promosi yang dibuat akan menghasilkan media promosi yang menarik. Oke, tadi yang perlu diperhatikan juga ada aspek-aspeknya. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip desainnya. Anak didik kami, inilah menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Senang sekali berbagi dengan anak didik kami. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini dapat kamu pahami ya. Nah, oke ya. Kemudian juga
perlu Bapak ingatkan, nanti ada tugas, silakan dikerjakan, kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, terima kasih buat perhatiannya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi.